Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Mari berdiri bersama, let's sing it again. Bertepuk tangan bersama. Hey. Bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya, here we go. Sebab para sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Clap your hands together. With your faith, sing it together. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama-sama tangannya, here we go. Kepala sanggup limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. Aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Everybody clap your hands together. Sanggup limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. So kita katakan, aku diberkati. Come on. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami. Persiapkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian.
Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share link di teman-teman kalian ya, supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahannya melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Oke, yang terakhir, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di Komsel kalian masing-masing via online ataupun offline. Jadi, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel online ataupun offline. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo, welcome to Teens Online Service. Nah, sama-sama di tempat ini, Miss doakan semuanya sehat, ya kan? Semuanya tetap semangat, jangan tambah males, jangan tambah bolosan, ya kan? Tapi kita mau terus tetap semangat di masa-masa pandemi ini. Kalau apapun lewat online, tetap kita harus semangat, oke? Sama-sama kita katakan semangat. Yes. Nah, hari ini kita berbicara mengenai mati lampu. Mari sama-sama ucapkan bersama, mati lampu. Nah, kenapa sih kok ada kata-kata judulnya gitu ya? Karena kalau mati lampu, semua kita pada bete. Ya enggak? Ya kan? Siapa yang di sini kira-kira suka lampu mati atau mati lampu, apapun itu? Pasti semua kita pada nggak suka, ya kan? I bet semuanya pada nggak suka mati lampu. Karena apa? Kalau kita mati lampu di zaman sekarang, ya kan, kalau dulu mungkin, ya kan, zamannya sebelum pandemi, dikit-dikit kalau mati lampu, udahlah nge-mall aja, malas di rumah. Kenapa? Satu, nggak bisa nyala kipas angin, nggak bisa nyala TV, internet nggak jalan, pokoknya semuanya pada mati kan, listriknya mati. Langsung nih kita kabur ke mall, lumayan kan, di mall, di cafe, misalnya di kopi, cafe manapun lah, ada wifi, at least kita tuh bisa stalking, ya kan. Bukan pikirannya bukan sekolah, tapi stalking mungkin gitu ya. At least kita bisa ngelihat Instagram atau apapun itulah. Nah, tapi zaman COVID kan agak lebih kita harus hati-hati ya. Tetapi kayak kita pasti bete banget. Siapa yang pernah ngerasa kalau mati lampu itu bikin bete? Yes, sama. Saya pun merasa kayak bete banget pokoknya mati lampu itu nggak ada enaknya. Nah, juga paling betenya kalau siang hari, pagi hari, kita paling nggak bisa ngacir ya kan, nggak tahu ke kafe mana atau ke mall misalnya ya kan, tetap dengan protokol. Tapi kalau mati lampunya itu malam hari, pada waktu kita mau tidur nih malam nih, kan bete pasti udah dijamin, pasti semuanya pada bete gitu kan. Semuanya pada aduh bete kepanasan, plus juga ada nih yang kebiasaan kalau tidur malam nggak ada suara kipas angin, entah AC, pokoknya sunyi gitu, ada yang nggak bisa tidur nggak? Ayo, coba nih. Nah, pasti mungkin kayak ngerasa aneh gitu ya, biasanya ada suara tertentu, at least tuh suaranya kipas atau AC, jadinya nggak bisa tidur. Dan juga kalau mati lampu pada saat kita mau tidur, ada yang kebiasaan gelap banget, oke. Tapi ada yang kebiasaan at least tuh ada nyala sedikit lah, terang sedikit lah. Jadinya apa? Nggak bisa tidur juga kalau mati lampu. Nah, siapa juga ya kan yang tidur itu pokoknya sukanya kalau nggak ada terang sedikit nggak bisa tidur, atau nggak ada suara sedikit juga kayaknya aneh banget ya nggak bisa tidur. Apalagi zaman now ya kan, semuanya serba online, semuanya means kalau mati lampu itu listriknya mati. Paling bete udah nggak bisa sekolah, nggak bisa main games, nggak bisa stalking, nggak bisa ngepost ya kan. Main games online aduh juga nggak bisa, semuanya pada virtual. Nah, kenapa kok hari ini saya bicara mengenai mati lampu? Pernah tahu nggak artinya lights atau terang atau lampu itu apa? Nah, menurut Google nih, the natural agent that stimulates sight and make things visible. Dalam bahasa Indonesia, agen natural yang merangsang penglihatan dan membuat sesuatu itu terlihat. Aneh banget kan? Jadi kalau tidak ada terang,
semua benda di sekitar kita itu ternyata tidak akan terlihat. Nah, jadi tanpa terang, dunia ini akan semua menjadi gelap atau hitam. Semua barang, mau pemandangan, mau barang yang bagus, mahal, warnanya itu pokoknya bagus banget, barang berharga apapun, bahkan diamond, berlian, juga ternyata tidak akan terlihat kalau tidak ada terang atau cahaya atau dalam bahasa Inggris, light. Dan tahu nggak, ada terang yang nggak bisa padam. Siapa ya kira-kira? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 itu mengatakan bahwa Yesus itu berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Maka barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi kalau barang di sekitar kita, mau warnanya entah itu berlian sekalipun, atau mungkin kita ngelihat, wih gila mencolok banget ya. Yang kita lihat di depan adalah warna orange, ya kan? Nah, kita perhatiin kalau warna orange ini ternyata waktu tidak ada terang, tidak ada lights atau cahaya, itu ternyata percuma. Nggak ada yang namanya orange, nggak ada yang namanya merah. Misalnya kita tutup, nah pasti nggak akan kelihatan. Nah, satu lagi ilustrasi, saya di sini punya kain hitam, ya. Nah, tujuannya, mari kita lihat nih. Kalau seandainya, ya kan, saat ini kan ada terang nih, jadi makanya semuanya kita bisa ngelihat apa yang ada di kamera. Nah, contohnya, kalau terang itu saya tutup dengan kain hitam. Nah, apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa ngelihat apa yang ada di sekitarnya. Yang setuju katakan yes. Nah, sekali lagi, ini kita bisa ngelihat ya, ini kartu orange, bener nggak? Tetapi pada saat tidak ada terang atau cahaya, maka kartu ini akan tidak terlihat. Yang setuju katakan yes. Nah, tapi seandainya ya, pada saat tadi saya tutup kainnya dan saya akan masukkan mungkin ada lilin atau paling tidak terang sedikit aja, let's say flashlight. Pasti paling tidak kita itu bisa melihat sesuatu, kayak oh ternyata ada kehidupan di dalam kegelapan. Yang setuju katakan yes. Nah, apa sih kira-kira yang bisa kita tangkap dari ilustrasi tersebut? Bahwa terang itu mengilustrasikan tentang Tuhan. Sama-sama kita ucapkan ya, terang mengilustrasikan kepada Tuhan. 2, 3, terang mengilustrasikan kepada Tuhan kita. Sekali lagi, terang mengilustrasikan sebagai Tuhan. Nah, kartu orange ini yang ada di tangan saya, itu seperti dunia sekitar kita. Percuma ada warna orange, percuma let's say ada warna biru, warna merah, warna pink mungkin, ataupun BTS yang lagi heboh, warna ungu. Percuma kalau tidak ada terang atau ilustrasi tadi sebagai Tuhan. Warna orange-nya nggak kelihatan, warna merahnya nggak kelihatan, warnanya ungu yang lagi digandrungin BTS juga nggak akan kelihatan. Percuma. Jadi apapun dan seberapa bagusnya warna itu tidak akan terlihat. Dan bukan cuma warna, bahkan mungkin perhiasan berharga kita, ataupun emas, ataupun pemandangan yang mau ke luar negeri ini karena pemandangan mungkin bagus banget. Tapi ternyata waktu tidak ada terang, semuanya itu percuma, gelap, tidak akan bisa terlihat. Nah, tadi sebelumnya juga sudah membahas mengenai terang yang tidak bisa padam. Kalau mati lampu, listriknya mati, itu it can happen to anyone. Ya kan, itu pasti pernah terjadi dimanapun kita tinggal, pasti kita pernah punya pengalaman itu. Nah, tetapi ada terang yang tidak bisa padam, yaitu Tuhan. Sekali lagi, hebatnya lagi Tuhan yang katanya sumber terang dunia yang tidak bisa padam. Tetapi dalam Matius 5 ayat yang ke-14 menyebutkan
kamu adalah terang dunia. Mari sama-sama kita ucapkan, kamu adalah terang dunia. Mari sama-sama ucapkan sekali lagi, aku adalah terang dunia. 2, 3. Aku adalah terang dunia. Nah, kalau Tuhan sebagai sumber terang dunia tidak bisa padam, tidak pernah padam, itu memberikan kita itu mandat sebagai kamu juga adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Jadi Tuhan itu menjadikan kita atau aku semuanya terang. Berarti intinya tanpa aku atau tanpa kita, maka sekitar kita itu bisa padam. Nah, kalau Tuhan menyebutkan kita adalah terang, sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri ya, bukan untuk menjadi sombong sekali lagi, tetapi ini Tuhan mengatakannya di dalam Matius 5 ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Ini good news buat setiap kita. Nah, jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. How powerful it is. Gimana benar-benar kuasa terang itu nggak bisa dilawan. Sekalipun kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Nah, lalu apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, ingat ya, mari kita chat di kolom komentar. Tuhan memberi akses kepada kita untuk jadi terang. Mari sama-sama kita ucapkan, 1, 2, 3. Tuhan memberi akses kepada kita untuk jadi terang. Tuhan itu bukan Tuhan yang selfish. Tuhan tuh bukan dia mau jadi sumber terang dunia yang tidak pernah padam dan tidak akan padam, lalu dia keep for himself. Nah, sekali lagi untungnya Tuhan bukan Tuhan yang selfish, tapi Tuhan justru kasih akses kepada kita semuanya, aku, kamu, dan kita semuanya bisa menjadi terang. Dalam Yesaya 60 ayat yang pertama mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari sama-sama kita ucapkan bersama ya. Juga mungkin kita bisa chat di live chat ataupun kolom komentar. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, terang bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Sekali lagi, segelap apapun ruangan ini ataupun di ruangan dimanapun kita berada, begitu ada satu lampu kecil aja, ada terang, pasti kamu akan bisa melihat. Dan poin yang kedua, apa yang bisa kita aplikasikan? Yang kedua yaitu jangan jauh-jauh dari sumber terang. Sama-sama kita ucapkan ya, 2, 3. Jangan jauh-jauh dari sumber terang. Nah, kenapa sih kok kita nggak boleh jauh-jauh dari sumber terang? Sekali lagi, Tuhan memberi kita akses untuk juga menjadi terang. Dan yang kedua, kita mesti perhatikan, jangan jauh-jauh dari sumber terang. Karena, pernah lihat nggak ya yang namanya glow in the dark? Nah, kalau kita jauh-jauh dari sumbernya, yaitu siapa tadi? Tuhan, maka terang kita itu bisa padam. Seperti contohnya kalau kita tahu, ya kan, semua yang mungkin ngelihat di konser, bahkan mungkin di lewat virtual atau mungkin di party, di 17, ya kan, di mungkin pesta 17-an, biasanya kita ngelihat kan ada stick yang glow in the dark, ya kan. Nah, glow in the dark ini mengeluarkan cahaya. Mungkin kalau dibanding lampu ya nggak seterang lampu. Tapi ini bisa jadi ilustrasi yang mungkin belum sempurna. Tapi paling nggak kita dapat bayangan nih. Kenapa glow in the dark? Glow in the dark ini at least walaupun barangnya kecil, tapi dia itu bisa mengeluarkan cahaya atau terang. Tetapi lama-kelamaan glow in the dark ini bisa padam. Kalau sudah padam, berarti glow in the dark itu, stick itu, atau dalam bentuk apapun, tidak akan berfungsi lagi. Tidak akan mempunyai fungsi kembali. Yang setuju katakan yes. Nah, kalau kita juga pernah lihat ya, mungkin ada jam, atau ada
stiker, ya kan? Ada yang stiker hologram yang mungkin kalau dapat sinar, jadi dia bisa glowing di dalam kegelapan. Tetapi begitu sinarnya habis, karena dia menyerap mungkin ada batasnya, ada kapasitas tertentu, akhirnya dia nggak bisa glow anymore. Dia nggak bisa mengeluarkan atau bersinar cahaya lagi dalam kegelapan. Karena apa? Ada waktunya dan glow in the dark pun bisa padam. Begitu hanya kehidupan kita. Kalau kita ini jauh-jauh daripada Tuhan, kita udahlah capek lah, mungkin agak jauh dikit sama Tuhan nggak masalah lah, ini lagi sibuk nih, lagi pokoknya semuanya banyak lah, banyak masalah, banyak kesibukan, minggir dulu deh dari Tuhan, dari sumber terang. Maka terang kita pun tidak akan secerah atau seterang pada saat kita dekat dengan sumber terang, yaitu Tuhan. Dan terang kita tidak akan lagi berfungsi. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan sampai kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Nah, apa aplikasi yang ketiga? Yang ketiga yaitu tentukan suasana terang kita. Maksudnya gimana? Terang ya terang, kok menentukan suasana terang kita? Nah, sadar nggak kalau terang itu bisa menghadirkan suasana? Yang setuju katakan yes. Masih nggak paham? Mungkin ini adalah salah satu contoh yang membuat kita, oh maksudnya kayak gitu. Nah, contohnya nih, kalau di film horor atau trailer pembunuhan, ya kan selalu agak gelap-gelap dan settingnya itu kebanyakan, ya kan cahaya yang digunakan itu adalah kemerah-merahan atau mungkin kuning coklat gimana lah, pokoknya serem, suram gitu. Nah ternyata apa? Terang atau cahaya bisa membuat suasana. Yang setuju kan yes. Sekali lagi nih, contoh yang berikutnya. Kalau di kafe, ya kan, kita tahu lampunya itu dibikin mungkin menggelantung gitu kan, dari kanan ke kiri. Aduh, kayak banyak banget lampu-lampu bob-bob kecil-kecil gitu kan. Nah, semuanya itu membuat suasana kafe itu merasa nyaman. Jadi akhirnya bahkan kita nunut, ya kan, orang lain. Mungkin orang lain atau temen gue udah pesen nih kopi. Nggak apa-apa, aku nggak usah pesen. Yang penting aku menikmati suasananya, nggak perlu keluar uang, kan lumayan. Nah, seringkali kenapa kok kita tuh tahan lama-lama di kafe? Karena suasananya itu kayak romantis banget, kayak enak banget, nyantai banget. Yang setuju katakan yes. Nah sekali lagi, terang itu bisa menimbulkan suasana tertentu. Sekarang pilihan kita mau jadi terang yang seperti apa nih? Suasana terang yang bagaimana yang kita akan set up untuk kehidupan kita ke dunia sekitar kita. Sekali lagi, Tuhan kasih kita akses supaya kita itu jadi sumber terang, tetapi jenis terang yang kayak gimana itu adalah pilihan kita. Apakah kita kira-kira menjadi terang yang mungkin malah membuat orang lain kalau deket-deket kita, ada kita, terang yang bikin suram, malah mungkin benci atau nggak suka. Atau kita memilih untuk menjadi terang yang suasananya bisa seperti kafe. Justru orang lain semakin nyaman, semakin betah, semakin mau lama-lamaan nih. Sekali lagi, mari kita tentukan suasana terang kita, apa yang kita mau bangun untuk sekitar kita. Karena terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu kita diberikan akses Tuhan untuk menjadi terang, dan yang kedua jangan jauh-jauh dari sumber terang, dan yang berikutnya tentukan suasana terang kita. Nah sekali lagi, siapa sih yang di tempat ini suka mati lampu? Pasti saya jamin tidak ada. Apalagi yang suka tidurnya itu at least ada bunyi-bunyi sedikit atau ada lampu sedikit, pasti benci yang namanya mati lampu. Semuanya nggak bisa nyala, mau internet, mau AC, mau kipas angin, mau apapun nggak bisa pokoknya. Nah, kita tahu nggak artinya light itu atau lampu atau cahaya itu tadi? Menurut Google yaitu sekali lagi agen natural yang merangsang penglihatan dan membuat sesuatu terlihat. Jadi tanpa terang, ada warna, ada barang yang bagus, ada pemandangan yang bagus sekalipun tidak akan
terlihat. Nah, siapa sih sumber terang itu? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 mengatakan, Tuhan akulah terang dunia, katanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Nah, Tuhan yang sebagai terang dunia tidak bisa padam, Dia memberikan akses kepada kita manusia untuk bisa juga menjadi terang. Terang adalah sesuatu yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Jadi apa aplikasi 3 hari ini aja? Simple banget, mari kita jangan lupakan. Yang pertama, jangan lupa bahwa Tuhan sumber terang dunia itu yang gak pernah padam, memberikan kita akses untuk bisa menjadi terang. Dan yang kedua, jangan jauh-jauh dari sumber terangnya. Kalau kita jauh-jauh, kita kayak glow in the dark. Nanti kita nggak bisa glow, nggak bisa menerangin sekitar kita. Dan yang ketiga, mari kita tentukan suasana terang kita. Mau seperti film horor atau seperti kafe nih kira-kira. Nah, mari sama-sama kita tutup dalam doa. Saya berharap semuanya menangkap apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan lewat pesan hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau kami belajar bahwa Tuhan itu menciptakan kami menjadi akses juga untuk jadi terang buat sekitar kita. Tanpa terang, semuanya akan jadi gelap. Tanpa terang, apapun tidak akan terlihat. Dan Tuhan, mari kiranya hari ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan sadar bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kami akses untuk menjadi terang. Menerangi ruangan yang gelap dan bahkan kegelapan itu tidak bisa menguasai kita. Dan yang berikutnya yaitu, mari kita semuanya nggak lupa untuk tetap dekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan sumber terang yaitu Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan, kami mau terus terang kami menyala, bersinar, kemilau Tuhan tidak padam. Dan yang berikutnya yaitu kita semuanya Tuhan supaya sadar bahwa terang itu bisa menimbulkan suasana. Nah, suasana seperti apakah yang kita mau bangun? Apakah suasana yang mungkin menyeramkan atau kita itu mau menciptakan suasana di mana kita menjadi terang itu bisa dinikmati oleh sekitar kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan betapa powerfulnya Tuhan message-Mu hari ini. Dan betapa powerfulnya Tuhan Engkau memakai setiap kehidupan kami. Baik kami yang muda, apapun usia kami, apapun gender kami. Engkau bisa dan Engkau mampu untuk memakai kami sebagai terang dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin. So see you next week.